Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Aldi Danda, NIM 2022112046. Saya Rahma Marsari, NIM 2022112054. Dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ingin menyelesaikan tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Vivi Lestari, Magister Pendidikan. Kami akan menjelaskan video pembelajaran teks laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi sang penulis. Teks laporan bisa berbentuk banyak hal, bisa berupa teks laporan penelitian atau laporan perjalanan. Itulah gambaran atau pengertian teks laporan hasil secara umum. Adapun untuk detailnya, berikut ini penjelasan struktur, ciri-ciri, tujuan, dan langkah-langkah dalam membuat teks laporan. Laporan termasuk jenis teks apa? Teks laporan juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi dari teks laporan ini berfungsi untuk melaporkan hasil kegiatan percobaan, karya ilmiah, atau praktikum sehingga dapat diketahui secara leluas. Struktur isi dan ciri teks laporan. 1. Struktur isi teks laporan. Di bawah ini merupakan struktur teks laporan. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, bahan dan alat. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Yang kelima, hasil percobaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. 2. Ciri-ciri teks laporan. Di bawah ini beberapa ciri-ciri teks laporan, semisal laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. 7. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis. 8. Harus mengandung fakta. 9. Bersifat objektif. 10. Harus ditulis sempurna dan lengkap. 11. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Dan terakhir yang ke-12, disajikan secara menarik. Tujuan teks laporan. Pertama, menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan observasi itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, menjadi sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Ada pula langkah-langkah membuat teks laporan, yaitu yang pertama, membuat judul yang sesuai dan menarik. Yang kedua, membuat kerangka berpikir yang sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. Terakhir, 4. Mengulas kembali teks laporan tersebut. Apa saja jenis-jenis laporan? Jenis-jenis laporan tentunya ada laporan peristiwa, laporan perjalanan, laporan hasil wawancara, laporan diskusi, laporan buku referensi, laporan penelitian atau ilmiah. Jenis-jenis laporan secara umumnya mungkin terbagi menjadi dua, yaitu jenis laporan lisan dan laporan tertulis.